Selamat malam pemirsa FBTV dimanapun Anda berada. Saya Dwi Yudi. Selamat malam. Mudah-mudahan Anda sehat saja. Keluarga di rumah juga sehat. Dimanapun Anda berada, doa kami selalu yang terbaik untuk Anda. Malam hari ini, saya kedatangan dua bintang tamu spesial untuk menemani saya di spesial talk show bersama KPID Provinsi NTT, Literasi Media bagi Masyarakat di Kota Kupang. Ada satu bapak-bapak dan satu ibu-ibu. Ya, ibu ini paling cantik di sini karena ditemani dua pria gagah di sini. Kita mulai dari Ibu Rosi, sebenarnya Ibu Maria Rosi. Beliau ini akademisi, dosen Ilkom Visip Undana. Ya. Selamat malam. Selamat malam Mas Yudi, apa Sehat? kabar? Puji Tuhan sehat. Ya. Dari senyum aja saya tahu Ibu dalam keadaan yang sangat baik. Imunnya harus kuat. kan? Dengan perbanyak senyum. Ya, Perbanyak banyak senyum. senyum harus dimiliki semua orang Ya. biar imun tetap kuat. Ya, hati yang bahagia adalah obat. Betul Ya. sekali Mengejar. Mas Yudi. Siap. Dan ada Bapak Edi Bau selaku Ketua KPID NTT. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam Mas Yudi, Ibu Rosi, Mas pemirsa FBTV, Ya, salam selamat sehat selalu. Salam Ya. sehat. Sehat-sehat aja, Pak? Sehat? Keluarga di rumah juga sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Puji Tuhan, Puji Tuhan, sehat. sehat ya. KPID work from home, Pak? Ya, betul. Kita sempat 3 bulan dari 3 bulan bulan work from Maret 2020 sampai Juni kemarin. Work from home? Ya, Tapi sekarang sudah masuk lagi? sudah sejak Juni itu. Akhir Juni kita sudah masuk. Ya. Akhir tahun kebut-kebutan nggak sih, Pak, targetnya KPID? Tidak juga karena kita punya program yang terukur, jadi kita lakukan satu persatu. Tidak ada kebut-kebutan gitu. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Jadi KPID ini bertugas untuk memastikan informasi dan tontonan yang ditonton, didengar juga sama pemirsa masyarakat Ya. Indonesia, masyarakat NTT, Kota Kupang ini baik ada itu. Jelas Yang gitu. ya, ruang sehat itu. dan sehat ya, dan benar, ya. jelas. Sehat Oke. dan benar ya. Kalau seandainya tidak sesuai dengan norma-norma yang dituliskan KPID, Ya. itu KPID punya hak tegas untuk menegur. Betul. Sanksi paling besar apa mereka bakal dicabut gitu? Ya, sanksi Izin sesuai mereka gitu. ya sesuai undang-undang, amat undang-undang, sanksi yang paling berat itu adalah mencabut Mencabut itu izin ya? penyelenggaraan penyiarannya. Sudah ada Tapi teguran, ada teguran, tahapan, ada teguran, teguran, gitu. terus bisa ada denda juga. Hmm. Ada itu sanksinya. Hal-hal yang tidak bagus untuk penyiaran itu apa sih? Kayak contoh-contoh Ya. gitu. Contoh misalnya film-film yang tidak senonoh mungkin itu kan udah jelas sekali tidak bisa kan. Selain itu yang mungkin abu-abu, kita lihat itu abu-abu gitu yang tidak bisa kita tebak ini layak atau tidak gitu. Ya. Baik, sebenarnya batasan itu sudah diatur dalam Undang-Undang 32 itu. Jadi tujuan penyelenggaraan penyiaran itu apa? Yang pertama untuk memperkukuh integrasi bangsa. Terus untuk membina terwujudnya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Itu kurang lebihnya begitu. Lalu di dalam peraturan KPI nomor 1 dan nomor 2 tentang P3 SPS itu mengatur soal ruang lingkup. Ruang lingkup itu di mana siaran atau konten yang tidak menyinggung soal suku, agama, dan ras atau keagamaan. Oke. Terus ada juga tentang norma-norma kesopanan dan kesusilaan. Siaran-siaran Ada. tidak memprovokasi Ya, kerumunan massa, berantem, itu tawuran. tidak boleh. Muatan yang ada unsur seksualnya, Hmm. kekerasan, ya, ada juga tentang minuman beralkohol, zat aditif, itu semua dilarang. Termasuk juga pada hal-hal kecil yang sering dilanggar, misalkan apa? Klasifikasi siaran. Klasifikasi ini maksudnya ada siaran-siaran yang kategorinya untuk anak-anak, ada yang remaja, orang tua, Bimbingan orang tua juga dewasa. dewasa. Itu banyak yang tidak menyampaikan itu. Padahal itu penting sekali. Itu juga pelanggaran sebenarnya. Gitu. Lalu ada juga yang acara yang harus untuk anak-anak di jam ini tetapi diputar di jam anak-anak belajar atau harusnya acara Rancu yang dong kalau gitu jadinya. Ya. Rancu. Ya. ya, Ya kan? Sampai menonton anak lagi belajar, betul. tapi dipaksa masuk gitu ya, supaya anak tidak belajar kayaknya. Kursus jalan lancar gitu. Nah, Oke. itulah pentingnya ini. Iya. Literasi media. Gitu ya, Nah, gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke topik yang kita bahas tadi, literasi media bagi masyarakat di Kota Kupang. Literasi sendiri ini apa sih? Terus bagaimana bisa masuk ke dalam media, literasi media? Kalau secara awam literasi bahwa kita bisa baca saja, kemampuan kita membaca dan menyampaikan gitu. Kenapa
sekarang kita diajak untuk literasi media. Ya. Ini siapa? Ibu. KPID atau Oke, Boleh, mungkin Ibu. saya dulu ya. Ibu, Oke, ya. Mohon izin, Pak Edi. Oke, baik. Makasih Mas Yudi. Jadi sebenarnya konsep literasi media itu sudah bergeser. Kalau dulu kan sederhananya kita bisa baca, bisa tulis, berhitung dan sebagainya. Tetapi sekarang konsepnya sudah lebih lebih sesuaikan dengan zaman dan kondisi. Jadi literasi media itu sederhananya pengetahuan cukup yang dimiliki seseorang untuk tahu tentang isi media dan dia bisa bersikap kritis. Kemudian literasi media itu juga bagaimana seseorang punya kemampuan untuk mengkontrol isi media, bukan sebaliknya. Jadi dia tahu mana tayangan yang baik dan benar. Oh, dia tahu bahwa ketika dia menonton sebuah tayangan itu tidak baik. Dia memilih untuk tidak menonton. Atau dia mengambil hal-hal positif dari tayangan yang dia dengar ataupun informasi yang dia dengar, seperti itu. Sederhananya literasi media seperti itu. literasi media ini bisa dilakukan oleh siapa saja? Tidak ada batas umur atau anak-anak yang produktif, yang kritis, mungkin mahasiswa, anak-anak SMA yang lebih disasar sekarang ini, atau orang tua pun bisa ikut untuk berliterasi di media gitu. Gimana? Nah, literasi kepada media siapa? ini kan sebenarnya kemampuan yang harus dimiliki semua orang. Ya. Semua orang. Ya. Nah, pihak-pihak yang memang harusnya konsen kepada isi media atau literasi media itu, yang pertama menurut saya pemerintah dan perpanjangan tangannya ada di KPID dan memang KPID NTT itu dan juga KPID di mana saja ini kan salah satu konsennya adalah memberikan literasi kepada masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang tua. Orang tua harusnya bisa memberikan edukasi kepada anak. Iya, orang tua. Dia harus memberikan edukasi termasuk mendampingi. Tadi Pak Ketua KPID menyinggung soal klasifikasi acara. Salah satunya ketika kalau kita menonton ada yang namanya BO, bimbingan orang tua ya. Nah, di situ ketika anak menonton harusnya didampingi oleh orang tua. Jadi ketika misalnya anak menyaksikan sinetron yang ada tayangan misalnya memaki-maki ataupun memukul, orang tua kasih tahu bahwa itu hanya rekaan, itu hanya kebutuhan apa. Nah, bayangkan kalau anak tidak diberitahu, diedukasi bahwa itu, dan akhirnya dia merasa bahwa apa yang disampaikan Media, di apa media, yang keluar dari itu media adalah itu hal yang benar, yang boleh betul, dia betul, lakukan. Kemudian guru. Nah, anak-anak kan juga punya banyak waktu di sekolah. Nah, menurut saya penting bagi orang tua juga memberikan pengetahuan literasi media yang baik kepada siswa, termasuk siswa. Siswa ini mungkin lebih ke yang sudah SMA ataupun kita sebagai tenaga pendidik pentingnya meliterasi orang-orang di sekeliling kita untuk bisa cerdas media dan termasuk juga anak. Kenapa misalnya anak itu penting? Karena ketika dia sudah paham tentang literasi media, dia paham tentang cara kerja media, dia tahu ada aturan ketika mengkonsumsi media, ada batasan mengkonsumsi media, kemudian dia tahu kritis bermedia, itu akan terbawa. Jadi dia bisa seleksi tayangan yang baik itu seperti ini, tayangan yang tidak baik seperti itu, dan itu akan terbawa sampai dia dewasa. Gitu. Saya jadi ingat sekarang tuh bukan sekarang sih, mungkin beberapa bulan lalu ada film-film soal pelakor. Iya. Ya. Betul. Itu orang tua nonton Ya, sama anak-anak ya, gitu. betul. Itu klasifikasi seperti apa sih maksudnya? Iya, Buat apa betul. gitu? Anaknya mau ngapain, orang tuanya mau Iya, ngapain? Iya kan? betul. Itu agak sedikit rancu. Anak kecil itu kan sebut pelakor itu kan seperti biasa. Biasa. Ya. Iya Mungkin kan? zaman kita Betul. nggak kepikiran pelakor. Nah, anak kan kadang-kadang Betul. mereka berantem Ya. sama teman, mereka, Kamu kamu pelakor." tuh Betul. pelakor. Nah, gitu. Karena nonton dan Iya, orang betul. tuanya biasa saja, Iya. ketawanya anaknya itu. Dan orang tuanya ketika nonton itu kan keluar kata-kata kasar tuh. Iya. Ya. Anaknya nangkap gitu. Anak-anaknya betul, cepat nangkap betul, kan. iya. Setelah itu mereka akan mempraktekkan kayak menurut orang tuaku ini lumrah Iya, untuk sesuatu betul, yang tidak betul, disukai iya, mengumpat. betul, iya. Akhirnya itu jadi kayak Ya. style. Hal yang biasa, Hal yang biasa, ya, style di betul, dalam iya. pergaulan mereka. Betul. Kayak orang tua lebih penting Betul. untuk Iya. ada di posisi ini Iya. literasi Ya, ya. media. Eh,
Oke, Saya- KPI, sabar. Ya. Saya ini penting sekali. Saya sangat senang sekali ini. Soalnya ponakan saya nonton sama mamanya. Sama-sama menikmati. Iya, menikmati. Waduh. Bukan membimbing dan dibimbing, tidak ada. Tidak ada. Siapa yang dibimbing? Siapa yang membimbing? Jangan-jangan sebaliknya. Iya, mereka berharap pada pemuka agama untuk membimbing mereka. Saya takut itu. Oke, Ya, ya. saya pengen tahu KPD sudah sejauh mana mengajak masyarakat untuk meliterasi media. Tahan dulu, kita break dulu. Oke.